kita ya Kak. Ayo kita ulangi dong Kak. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Wah, hari ini kita mau beribadah nih Kak Ertina. Ya dong. Adik-adik udah siap tidak ya beribadah? Udah pada siap tuh Kak? Wah, ada yang pakai kemeja tuh. Iya, ada yang juga yang pakai dress. Wah, cantik sekali dan ganteng sekali. Pasti. Oke, hari ini kita mau Ngerayain Natal. Wah, Natal adik-adik. Sebelum itu kita mau berdoa dulu sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan. Kakak minta Mikael untuk pimpin kita dalam doa. Silakan Kakak Mikael. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata tinggi di atas kerajaan surga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan atas hari ini yang telah kau berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, kami ingin memulai ibadah kami, berkatilah ibadah kami supaya berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, lancarkanlah ibadah kami ini ya Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Tuhan, lindungi juga seluruh guru-guru sekolah minggu kami ya Tuhan dimanapun mereka berada. Hanya ini doa kami ya Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Wah, terima kasih Kakak Mikael. Sekarang kita memuji Tuhan nih Kak Ertina. Wah, adik-adik di rumah udah pada siap belum nih? Wah, sebelum itu kita peregangan dulu Kak Ertina. Kiri kanan, Ayo kiri kanan. adik-adik kita regangan dulu. Goyangkan tangannya, goyangkan kakinya. Oke, nah sekarang lagunya ini Kak Ertina bicara tentang idola. Idola. Emang idolanya Kak Esther apa? Siapa? Idolanya Kak Esther, Kak Ertina mau tahu? Mau tahu dong Kak? Kasih tahu tidak ya? Kasih tahu dong. Wah, idola Kak Esther, Yesus! Kalau adik-adik gimana Kak? Coba tanyain Kak. Coba idolanya adik-adik di rumah siapa? Coba yuk ngomong kuat. Duh, Wah, dijawab Yesus tidak ya? juga dong Kak. Tepuk tangan. Wah, keren. Berarti idola kita sama dong adik-adik. Nah, sekarang kita mau nyanyikan lagu Yesus Idolaku. Sebelum itu Kak Ertina kita mau ngapain? Kita panggil musiknya dulu. Wah, sama-sama ya pasukan di rumah. Yuk. 1, 2, 3, musik! Siapa idolamu dan yang paling engkau suka? Sungguhkah dia hebat? Hanya Yesus saja yang telah jadi idolaku. Dia bukan hanya hebat, tapi dia sempurna. Siapa idolamu dan yang paling engkau suka? Sungguhkah dia hebat? Hanya Yesus saja yang menjadi idolaku. Dia bukan hanya hebat, tapi dia sempurna. Yesus idolaku, aku mau jadi sepertimu. Yesus idolaku, punya hati yang taat di setiap hidupku. Yesus idolaku, ku mau selalu ada di senyummu. Yesus idolaku, tiap hari dibentuk serupa gambarmu. Sama-sama adik-adik, kita nyanyikan dari awal ya. Siapa idolamu dan yang paling engkau suka? Sungguhkah dia hebat? Hanya Yesus saja yang tak jadi idolaku. Dia bukan hanya hebat, tapi dia sempurna. Yesus idolaku, aku mau jadi sepertimu. Yesus idolaku, punya hati yang taat di setiap hidupku. Yesus idolaku, ku mau selalu ada di senyummu. Yesus
katanya siapa yang mau seperti Tuhan Yesus, Kak? Ya kita dong Kak, Wah, karena kita dibentuk serupa dengan gambarnya. wah. Kalau Tuhan Yesus baik, kira-kira adik-adik di rumah pengen jadi baik juga kan? Pengen dong Kak. Kalau Tuhan Yesus sabar, adik-adik di rumah mau juga nggak ya, Kak? Iya, harus jadi sabar juga. Wah, gitu adik-adik. Kalau Tuhan yang jadi idola kita harus tiru Tuhan. Misalnya Tuhan ngapain ya, Kak? Apa kebaikan Tuhan ya, Kak? Salah satunya Tuhan itu contohnya sabar. Contohnya kita sedang buat dosa tapi Tuhan selalu sabar nasehatin kita semuanya gitu. Wah, tidak itu aja adik-adik. Tuhan Yesus selalu beserta kita. Iya. Tuhan Yesus selalu tolong kita. Tuhan Yesus selalu jadi sahabat kita. Iya, sahabat. Adik-adik di rumah punya sahabat tidak? Punya Wah. dong Kak. Punya juga ya, Kak. Nah, sekarang kita mau panggil Yesus sebagai sahabat kita. Kita mau naikkan pujian. Ada satu sobatku. Kita panggil musik yang lagi ya. Panggil, Kak. Dari 3, 2, 1, musik. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu apa, Kak? Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Sekali lagi ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah apa, Kak? Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Mari sama-sama angkat tangan. Namanya Yesus. Siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah apa? Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus,
Kakak undang kita semuanya, mari sama-sama siapkan hatinya, mari dilipat tangannya, mari ditutup matanya. Kita mau sama-sama berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini Tuhan, di mana hari ini kami mau merayakan Natal, kami mau merayakan kelahirannya Tuhan. Mari Tuhan Yesus, kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami undang Engkau hadir di hati kami Tuhan. Dan kami buka hati kami untuk Engkau tinggal di hidup kami Tuhan Yesus saat ini. Mari Tuhan, kami undang Engkau. Ini kami setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau. Kami muliakan nama-Mu ya Tuhan. Mari Engkau yang penuhi anak-anak saat ini, Engkau yang penuhi kami Tuhan. Biar di Natal ini, kesempatan ini Tuhan, kami benar-benar menemukan kasih-Mu. Kami benar-benar menemukan cinta yang sejati, cinta yang murni ya Tuhan, yaitu cintanya Tuhan Yesus bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat setiap teman-teman, adik-adik yang ada di rumah maupun di mana semuanya berada. Mari sama-sama buka hatimu, undang Tuhan, undang kehadiran Tuhan masuk ke dalam hatimu saat ini. Sebab Dia Tuhan yang baik, sebab Dia Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Teman-teman, mari kita naikkan pujian kita. Mari kita sama-sama menyanyikannya dengan segenap hati. Berkenan padamu seperti palungan. Layakkanlah hatiku menyembahmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur. Biar hidupku berkenan padamu, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya
lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesus ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hati. Ayo teman-teman lebih lagi naikkan pujian ini, katakan. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hati kami, Lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu. indahnya Natal. Indahnya Natal di Sekali lagi, hatiku. sama-sama katakan. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Indah Mari teman-teman. bersamamu. Mari teman-teman kita undang lebih lagi Tuhan Kami hadir di rindu hidup Kau, kita. Tuhan. Kita tahu bulan ini, hari ini adalah hari Natal. Kita tahu hari ini adalah hari kelahirannya Tuhan. Tidak ada artinya Natal di hidup kita kalau Tuhan tidak hadir bersama dengan kita. Kalau Tuhan tidak benar-benar hidup di hidup kita. Saat ini teman-teman, ayo mari undang Tuhan masuk ke hidup kita saat ini. Supaya Natal ini ada artinya, supaya Natal ini bermakna di setiap hidup kita. Kita terima cintanya yang daripada Tuhan. Kita terima cinta yang sesungguhnya yang daripada Tuhan. Ayo teman-teman, angkat kedua tanganmu saat ini. Dengan segenap hatimu angkat kedua tanganmu. Mari benar-benar merindukan kasih-Nya Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita teman-teman. Tuhan ada di hidup kita. Tuhan itu ada dan selalu ada. Tuhan tak pernah tinggalkan kita teman-teman. Jangan pernah bilang Natal ini tidak berarti, Natal ini tidak ada gunanya. Tapi teman-teman, hari ini Tuhan mau nyatakan kasih-Nya buat kamu semuanya. Ayo saat ini angkat kedua tanganmu, bilang sama Tuhan, Tuhan aku minta kasih-Mu saat ini. Aku minta cintanya Tuhan, aku minta cintanya Tuhan. Oh, Tuhan lihat setiap anak-anak yang sedang angkat tangan. Lihat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Mari jamah setiap hati mereka. Mereka merindukan cinta yang murni daripada Engkau Tuhan. Mungkin Tuhan anak-anak di luar sana tidak menikmati Natal yang sesungguhnya. Tapi Tuhan kami minta hari ini, mari Tuhan betul-betul Tuhan Kau nyatakan Natal yang sesungguhnya itu apa Tuhan. Biar Tuhan di Natal ini anak-anak semakin merindukan Engkau Tuhan. Tidak ada yang putus asa, tidak ada yang kecewa Tuhan. Tapi benar-benar Tuhan, benar-benar mereka menemukan kasih-Mu. Mereka benar-benar menemukan cintanya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ayo teman-teman jangan berhenti minta sama Tuhan. Ayo lebih keras lagi teriakan Tuhan. Tuhan ini hatiku, ini hatiku, ini hatiku Tuhan. Penuhi ya Roh Kudus. Oh, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersama
rindukan kasih-Nya Tuhan. Nyanyikan lagu ini dengan segenap hatimu. Tanpa kasih-Mu, Ayo minta dengan sungguh sama Tuhan. lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Sembah dan puji. Yo teman-teman, angkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Ayo semuanya angkat kedua tangannya. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh. Katakan, Sembah dan puji Dia sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus Sang Raja. Lebih lagi teman-teman, sembah. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus Sang Sekali lagi, Raja. semua angkat tangan, katakan. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus Sang Raja. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus Sang Raja. Sembah dan puji Yesus Sang Raja. Sekali lagi sembah. Sembah dan puji Yesus Sang Raja. Ya, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ayo semuanya, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi, sorakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada hari ini. Kami merayakan hari Natal, kami merayakan hari kelahirannya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang sudah Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Dan terima kasih buat cinta-Mu Tuhan yang begitu besar bagi kami. Sungguh Tuhan,
Kami menerimanya saat ini. Hati kami bersuka cita ya Tuhan. Terima kasih. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari lebih lagi Tuhan, penuhi hati kami dengan firman-Mu, penuhi hati kami dengan Roh-Mu Tuhan. Dan ajar kami anak-anak-Mu Tuhan untuk lebih lagi mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Teman-teman, mari kita angkat satu pujian lagi yang berkata seperti rusa yang rindu. Sama-sama kita nyanyikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu
Kami merindukan Engkau saat ini Tuhan. Biar Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Biar Roh Kudus-Mu melayang-layang di atas kami Tuhan. Kami mau memanggil nama-Mu Yesus, Yesus. Mari sebuah pasukan di rumah panggil namanya Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Panggil namanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Lebih lembut panggil namanya Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Lebih lembut lagi. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Panggil namanya Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya Tuhan. Kau segalanya Tuhan. Kau segalanya bagiku. Oh, terima kasih Yesus. Benar Tuhan, Engkau segalanya bagi kami. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah lahir di tengah-tengah kami untuk menebus kami dari dosa Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau sudah menjadi manusia Tuhan. Supaya kami boleh memanggil-Mu Abba, Bapa. Terima kasih Yesus. Dalam kesederhanaan Engkau lahir. Kami mau Tuhan mengikuti jejak-jejak langkah Tuhan. Ini kami Bapa yang baik. Anak-anak-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu yang haus. Anak-anak-Mu yang rindu. Anak-anak-Mu yang lapar akan Engkau. Akan kasih-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang menjamah setiap hati kami. Setiap hati pasukan dimanapun saat ini berada Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang menggenggam hidup kami Tuhan. Sehingga setiap kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tetapi kami tetap ada dalam penggembalaan Kristus. Terima kasih Yesus yang baik. Kami mau lebih lagi Tuhan. Mengenal pribadi-Mu. Mengenal kesederhanaan Tuhan.
mengenal kasih-Mu Bapa. Sehingga kami boleh lebih lagi masuk dalam rencana Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap perkataan-Mu Tuhan. Sehingga perkataan itu tinggal tetap di loh-loh hati kami. Terima kasih Yesus, kami mau duduk tenang. Urapi kami, urapi hamba-Mu. Ketika firman-Mu disampaikan, kami boleh menangkap sesuatu yang ilahi dari Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar di dalam nama Yesus Kristus. Mari pasukan semua katakan, amin. Ya, salam semua pasukan di rumah. Merry Christmas and Happy New Year. Ya, siapa yang nggak tahu sih kalau bulan 12 mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Desember itu adalah hari Natal. Natal. Nah, untuk Zaitun Kids sendiri kita sudah rayakan secara online tanggal 14. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 11 kita sudah bagi-bagi. Apa tuh? Siapa yang tahu? Masih ingat ya? Kita bagi-bagi bingkisan Natal. Ayo pasukan, ada lagi yang belum dapat? Kakak percaya semua sudah dapat ya. Nah, kita semua kakak-kakak guru sekolah minggu berangkat sama-sama dengan senang, dengan gembira bertemu dengan teman-teman di rumah. Jadi di semua parcelnya itu dibagi door to door ke rumah-rumah. Karena saat ini tidak seperti Natal tahun sebelumnya kita rayakan berkumpul bersama-sama, tetapi kali ini Natal yang datang ke rumah pasukan semua. Jadi kakak percaya ketika kita membagi-bagi bingkisan Natal, semua teman-teman ada sukacita. Kakak percaya ada sukacita? Hore, semua punya sukacita. Siapa yang tidak punya sukacita di Natal ini? Ada? Gak ada ya, karena Natal itu identik dengan apa? Sukacita. Terus apa lagi? Damai sejahtera. Apa lagi? Berbagi, murah hati. Apa lagi? Ya itulah itu semuanya. Ya, nah pasukan kali ini, nah sekarang tanggal 20. Nah berapa hari lagi tuh Natal? 21, 2, 3, 4, 5 hari lagi kita akan merayakan puncak Natal seluruh dunia. Nah kalau di Indonesia rata-rata Natal itu udah dirayakan mulai tanggal 1 ya. Tapi kalau di luar negeri tuh mereka biasanya pada tanggal 25. Tanggal 25 itu mereka semua ya libur lah, rata-rata di daerah-daerah Eropa atau Amerika itu musim dingin ya, musim dingin. Seperti kita sekarang musim hujan tetap juga dingin. Tetapi jangan sampai karena dingin, cuaca yang dingin, hati kita juga dingin. Oh no, jangan seperti itu ya pasukan ya. Tetap di Natal ini hati kita menyala-nyala kepada Tuhan. Kita merindukan Tuhan. Seperti pujian tadi, Natal tak berarti kalau tidak ada Yesus di dalamnya. Percuma kita paksa mama papa untuk beli baju baru, sepatu baru, aksesoris baru, bando segala macam itu, tetapi tidak ada Tuhan Yesus di dalamnya. Jadi Natal itu identik dengan Yesus di dalamnya. Ya. Jadi nah ada satu cerita yang mau kakak sampaikan, ada satu movie ya, film, bagaimana Natal itu mengubahkan setiap hati. Ketika lonceng Natal diperdengarkan, ketika puji-pujian Natal diperdengarkan, mereka tiba-tiba
langsung terdiam dan mereka berbagi kasih. Ya, mari semua pasukan fokus ke sini. Kita mau perhatikan, kita mau menonton satu cuplikan video bagaimana perang itu diubahkan menjadi persahabatan ketika Natal tiba. Nah, baik pasukan semua, selamat menyaksikan. Jenkins, Oakley. No. Das traute hochheilige Paar, Holy Infant, so happy and love, sleep in hellish peace. Ein Blitzer kommt! Ein Blitzer kommt! Jim? Jim, don't do it! Halt! Er ist nicht bewaffnet! Nein, Otto! My name is Jim. Mein Name ist Otto. Pleased to meet you, Otto. Freut mich. Rose, she's called. Schön, schön. Danke. Happy Christmas. Frohe Weihnachten. Ya, alright. Itu tadi satu film pendek ya. Kalau teman-teman yang sudah mungkin kelas 5 atau kelas 6 yang sudah belajar sejarah, itu tadi perang tahun 1914 itu perang dunia pertama antara Jerman dan sekutu. Nah, tadi teman-teman udah perhatikan, udah menonton bagaimana ketika mereka sedang bersiap-siap mau berperang ya. Udah ada kubu di sini, kubu di sana, mereka sudah mempersiapkan semua senjata, tinggal menyerang. Tetapi tiba-tiba ketika mereka mendengar sayup-sayup itu lagu-lagu Natal, mungkin seperti Malam Kudus, itu lagu yang benar-benar sakral ya, benar-benar menyentuh. Nah, mereka menjadi ingat kelahiran Tuhan Yesus. Kelahiran Tuhan Yesus itu membawa damai. Masih ingat gak? Kalau ada dulu waktu zamannya kakak tuh,
ada ucapan-ucapan kartu Natal, pasti dibuat di sini. Semoga damai Natal menyertai kita semua. Jadi Natal itu identik dengan damai. Identik dengan damai. Jadi kalau masih ada semua pasukan yang masih ada SKT sakit hati sama temennya, mungkin sama abangnya, berarti belum ada Yesus lahir di hatinya. Belum ada Natal di hatinya. Nah, mungkin teman-teman juga sudah tahu lah luar kepala itu bagaimana sih kelahiran Yesus itu. Bagaimana sih mulanya? Karena itu kan di setiap tahun ada liturgi-liturgi, bagaimana proses kelahiran Yesus, bagaimana bundanya Maria, Yosef pergi ke Bethlehem mendaftarkan diri. Mungkin teman-teman sudah tahu, tetapi ada baiknya kita baca lagi ayatnya supaya tahu. Kalau ada yang tanya, di mana sih itu ayatnya? Jadi tidak hanya hafalan. Oh, Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Tuhan Yesus begini, ada orang Majus, supaya tidak seperti itu. Tetapi tahu di mana ayatnya. Oke, pasukan semua ada Alkitab ya. Coba dibaca Alkitabnya. Kita buka di Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Dapat semua? Mama papa juga boleh dong bantu pasukan di rumah buka Alkitab. Oke. Lukas 2 ayat 11. Kita semua baca dengan suara yang terbaik. 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Di mana pasukan? Di kota Daud. Kira-kira kota Daud di mana sih? Kota Daud di mana sih? Kota Daud itu di Bethlehem. Itu nama lain dari kota Bethlehem itu adalah kota Daud, karena Raja Daud berasal dari Bethlehem. Nah, kalau semua pasukan membaca, kita baca dari mulai ayat 1 sampai selesai, itu semua tentang kelahiran Kristus, kelahiran Yesus. Dan kelahirannya itu sudah dinubuatkan beratus-ratus tahun sebelumnya. Dan 2000 tahun yang lalu Yesus lahirlah di kota Bethlehem. Dan apalagi di kandang domba. Kalau pasukan semua lahir di mana? Di spring bed. Di rumah sakit. Di mana lagi? Ya, ada enggak teman-teman yang lahir di kandang domba? Enggak ada ya. Enak ya sekarang pasukan lahir di spring bed. Ya. Ada dokternya, dokter spesialis, ada bidannya, ada perawat. Tetapi saat itu Yesus lahir di kandang domba. Kenapa harus memilih kelahiran di kandang domba? Karena apa? Karena Yesus mau mengajarkan kita kesederhanaan, teman-teman. Mungkin saat ini atau mungkin sudah jadi tradisi bahwa Natal itu dirayakan semeriah mungkin, semewah mungkin. Beli makanan terbaik, beli jajanan yang baik-baik, coklat, apalagi biskuit, minuman-minuman. Dan tidak ketinggalan baju baru, bajunya nggak cukup satu, beda untuk liturgi STM di kampung, beda di sekolah, beda lagi bajunya untuk di gereja. Jadi bisa ada satu orang 3 baju. Tetapi
kalau kita perhatikan masih banyak teman-teman kita yang lain tidak mampu, teman-teman. Tidak mampu beli baju, bahkan mungkin makan saja mereka yang layak tidak mampu. Mungkin teman-teman di rumah ada 4 sehat 5 sempurna, tetapi ada teman kita yang belum beruntung. Hanya makan mungkin nasi sama tempe aja. Besoknya nasi sama tahu. Besoknya lagi Indomie, mie instan sama apalagi kecap aja. Ada teman-teman. Nah untuk itu Yesus mengajarkan kita kesederhanaan. Supaya kita tidak berfoya-foya. Berfoya-foya, tidak merayakan Natal ini dengan glamor, dengan pesta pora, karena Tuhan sangat benci dengan pesta pora. Tetapi Tuhan mau kita berbagi. Seperti kemarin kita berbagi bingkisan Natal, kita lihat pergi ke rumah-rumah singgah, kita bagi, itu berbagi kasih. Karena Tuhan Yesus juga membagikan kasih-Nya bagi kita, memberikan kasih-Nya bagi kita, memberikan damai-Nya bagi kita. Barang siapa yang sudah ada kasih di hatinya, artinya Yesus sudah lahir di hatinya. Jadi kita ganti dulu Lukas 2 ayat 11 tadi itu, di kota Daud menjadi kita ganti di hatiku. Mu kita ganti dengan ku. Oke? Seperti ini. Hari ini telah lahir bagiku juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di hatiku. Oke? Mengerti ya? Sepakat ya? Supaya benar-benar Natal kali ini Tuhan Yesus itu lahir di hati kita. Oke, 1, kita baca lagi. Kita baca lagi, tunjukkan dirinya. 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagiku juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di hatiku. Jadi teman-teman boleh ganti di kota Daud itu, di hatiku, di keluargaku, di rumahku, di sekolahku, di lingkunganku. Boleh, gantilah itu. Itu adalah kata-kata profetik, kata-kata nubuatan, kata-kata yang membangun iman buat dirimu sendiri. Oke, pasukan semua. Jadi kalau masih ada saat ini pasukan merengek-rengek sama mama papa untuk membelikan baju baru, sepatu baru, dipaksakan mamanya. Pasukan mulai hari ini rubahlah pikirannya, cara berpikir. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita kesederhanaan. Ya, jadi makna Natal itu, arti Natal itu kesederhanaan. Catat baik-baik. Makna Natal itu adalah kesederhanaan. Terus yang kedua adalah pengorbanan. Tuhan Yesus itu adalah Allah yang maha tinggi. Tetapi dia mau mengorbankan dirinya, mengambil rupa manusia. Ya kan? Kalau Tuhan adalah orang yang berkuasa, tetapi untuk menyelamatkan kita, dia mau berkorban, dia mau lahir untuk kita menjadi manusia, terus supaya sama seperti kita. Sama seperti kita. Nah teman-teman juga harus tahu itu berkorban. Seandainya teman-teman di rumah diajari mama papa, mungkin dididik keras lah ya, supaya menurut, mungkin bangun pagi, sekolah,
sekolah online sekarang, harus duduk manis di depan internet untuk mengikuti pelajaran. Itu juga berkorban. Teman-teman juga diajari untuk membaca Alkitab. Padahal sebenarnya udah pengen bermain-main. Tetapi engkau memilih untuk baca Alkitab. Itu berkorban. Itu berkorban. Mulai sekarang, mari kita biasakan diri kita berkorban. Kamu mendengarkan ibadah online saat ini, itu juga berkorban. Kita korbankan waktu kita korbankan mungkin uang jajan kita untuk persembahan. Itu adalah belajar berkorban seperti Tuhan Yesus. Nah, Natal ini juga artinya adalah damai. Seperti film tadi, damai. Jadi kalau masih ada ribut-ribut di rumahnya, berarti belum lahir Tuhan Yesus di rumahnya. Kalau masih ada benci di hatinya, sirik, iri melihat orang lain, berarti itu belum ada Yesus lahir di hatinya. Kalau masih benci sama mama papa karena diajar, karena dididik dengan agak keras, karena mungkin dimarahi supaya lebih baik, itu juga belum ada Tuhan Yesus lahir di hatinya. Jadi apa pasukan? Tadi itu damai. Damai. Damai itu hanya ada di mana? Di surga. Tuhan turunkan ke bumi dengan cara Yesus lahir. Mari kita lihat semua dunia-dunia sibuk dengan perang, sibuk dengan iri hati, sibuk dengan perkelahian. Tetapi ketika kamu ada Yesus di hatimu, kamu punya damai. Sekarang pilih. Kamu mau damai atau mau rusuh? Dan kita juga harus terbeban untuk mendoakan kedamaian. Kedamaian terjadi di rumah kita, kedamaian terjadi di lingkungan kita supaya tidak ada yang berkelahi tetangga ke tetangga lain. Kedamaian di Indonesia supaya tidak ada huru-hara, tidak ada demo-demo, tidak ada lagi yang anarkis-anarkis, yang jahat-jahat. Kita harus doakan. Oke pasukan? Iya. Nah, karena firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena merekalah disebut anak-anak Allah. Siapa yang mau jadi anak Allah? Ya, saya mau jadi anak Allah. Saya mau jadi anak Tuhan. Saya mau jadi anak Tuhan supaya Tuhan juga memberikan semua berkatnya yang terbaik buat kita, buat saya, buat kamu semuanya. Nah pasukan, jadi harus mulai sekarang harus ganti pola pikir kita tentang arti Natal yang sesungguhnya. Tadi kakak sudah bagikan arti Natal itu kesederhanaan, pengorbanan, kedamaian, dan yang di depan sekali adalah murah hati, berbagi kasih. Nah itulah kasih. Nah kasih itu semua mencakup. Kasih, berbagi, murah hati, saling menolong, itu adalah kasih. Jadi teman-teman semua rubah pola pikirnya tentang arti Natal. Mari kita review lagi, sekali lagi. Natal adalah kesederhanaan. Yang kedua, Natal adalah berkorban. Natal adalah damai. Yang keempat, Natal adalah kasih. Kasih itu berbagi, ya. Murah hati itu kasih. Nah, baik semua pasukan di rumah, tinggal
praktek. Kakak percaya semua pasukan adalah pasukan yang hebat, yang dahsyat di akhir zaman ini. Pasukan yang akan mengubah dunia, yang akan menerobos semua kemustahilan. Jadi kita tetap harus doakan supaya Yesus lahir di hati kita. Nah, kita baca sekali lagi Lukas 2 ayat 11. Kita ganti mu denganku dan kota Daud menjadi hatiku. 1, 2, 3. Hari ini serentak dong. Oke, 1, serentak ya. Berikan suara terbaik. 1, 2, 3. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagiku Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di hatiku. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Mari kita angkat satu pujian lagi. Kita undang Yesus di hati kita. Yesus ku undang. Yesus ku masuk. Masih ingat lagunya? Masih ingat lagunya? Mari kakak coba dibantu. Yesus ku undang. Yesus ku unggil. Yesus ku undang. Masuk dalam hatiku. Sekali lagi pasukan. Yesus ku panggil. Yesus ku undang. Masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi pasukan, undang sungguh-sungguh Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Masuk dalam hatiku. Panggil Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosa. Sucikan, sucikan, kuduskan semua dosa. Sucikan, sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari pasukan kita sembah. Sembah Tuhan. Kami undang Kau hadir di hati kami Tuhan. Biar Kau yang memimpin kami.
ya keteka ya raba ya sen. Oh haleluya. Yes Tuhan, yes Tuhan, waduh. Kia raba keteka ya raba ya sen. Oh Yesus, tinggal di dalam kami, tinggal di hidup kami, tinggal selamanya. Yesus, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Biar firman-Mu itu yang mengubahkan pola pikir kami Tuhan. Arti Natal yang sesungguhnya dalam hidup kami bukan pesta pora, bukan Tuhan kemewahan, tetapi kami mau Tuhan, arti Natal itu di hidup kami adalah kesederhanaan, kedamaian Tuhan, kasih yang terutama Bapa yang baik. Biar di Natal kali ini kami semakin dikuatkan oleh-Mu. Kami semakin Tuhan mengikuti jejak-jejak-Mu, merayakan ulang tahun-Mu Tuhan, dengan kesederhanaan, dengan kesiapan hati kami, dengan hati yang penuh kasih untuk sesama kami Tuhan. Tanamkan terus kasih-Mu atas kami. Ketika firman-Mu itu Tuhan mengerjakan semua yang benar di hidup kami, kamilah orang-orang yang berbahagia. Kamilah yang akan mendapat jaminan daripada Tuhan. Karena tidak ada satupun yang sanggup menjamin kami selain daripada Engkau Tuhan. Dunia boleh kacau Bapa, dunia boleh dengan semua huru-haranya, dengan semua pesta poranya. Tetapi kami mau Tuhan, kami mau semua pasukan-Mu menjadi anak-anak yang membawa damai, menjadi anak-anak yang penuh cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Tuhan, kami undang Engkau sekali lagi masuk dalam hati kami Tuhan. Biar tangan-Mu yang memberkati, mengurapi semua pasukan dimanapun mereka berada. Biar cinta kasih Tuhan berlipat-lipat kali ganda ada di hidup mereka. Berkati mereka dengan semua berkat terbaik dari Tuhan. Berkati kehidupan mereka, berkati keluarga mereka, berkati orang tua mereka Tuhan. Semua berkat yang ilahi kami tangkap hari ini Tuhan. Kami bawa masuk dalam hati kami, kami bawa dalam hidup kami Tuhan. Semua berkat-berkat ilahi itu. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu telah selesai memberitakan firman-Mu. Biar firman itu Tuhan Engkau urapi menjadi
kekuatan baru buat semua pasukan dimanapun berada. Biar firman-Mu itu menjadi gaya hidup mereka setiap hari Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biar firman-Mu termeterai di setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Today a child is born on earth. Today the glory of God shines everywhere for all of the world. For on this day is our light and salvation. Oh Jesus, for on this day is the King of all nations. Behold, the Lamb of God has come. Behold, the Savior is born. Sing of His love to everyone. For on this day, heavenly child in the manger. Oh Jesus, for on this day is our Lord and our Savior. Today our hearts rejoice in Him. Today the light of His birth fills us with hope and brings peace on earth. For on this day is our light and salvation. Oh Jesus, for on this day is the King of all nations. Today a child is born on Teman-teman, mari kita berdoa syafaat. Berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, berkati Bapa kami sekarang Natalan, Bapa berkati Bapa Natalan ini bisa bagi kami Bapa mendengarkan firman Tuhan tadi Bapa. Berkati Bapa teman-teman kami bisa tertib mendengarkan firman Tuhan tadi Bapa. Berkati Bapa papa mama kami yang sedang mengawani kami Natalan ini Bapa, berkati bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik Bapa. Berkati Bapa Indonesia kami Bapa, tidak akan terjadi COVID lagi Bapa dari Indonesia kami. Bisa kami berkumpul lagi Bapa bersama dengan teman-teman kami di ruang sekolah minggu Bapa, bersama tante-tante. Bapa berkati Pak Jokowi Bapa yang telah menjadi presiden kami. Engkau menjadikan presiden itu tidak akan terjadi apapun Bapa. Engkau mempatahkan roh kesetanan bagi dia Bapa. Berkati Bapa guru sekolah minggu kami yang telah mengajari kami tadi. Berkati Bapa
Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, dan akhirnya Engkau melindungi kami Bapa. Berkati malaikat-Mu telah melindungi kami di sisi kami Bapa. Berkati Bapa juga kami sekarang lagi Natal Bapa, Engkau memberkati kami, berkati hati kami mendengarkan firman-Mu tadi Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom adik-adik, KSR Xiaoming mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Jangan lupa sekolah minggu ya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom pasukan terdahsyatnya Tuhan. Saya Kak Gideon mengucapkan selamat Natal buat pasukan Tuhan. Di hari Natal ini biar sukacita kita semakin besar dan kasih Tuhan tetap di hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Natal pasukan. Wow, Merry Christmas buat semuanya dari Kak Dian. Dan jangan lupa berdoa, jangan lupa semangat dan sukacita di Natal ini. Dan selamat menyambut tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom pasukan-pasukan Tuhan. Ya, saya Kak Tina mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru 2021. Tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman semuanya, saya dengan Kak Desi ingin mengucapkan selamat hari Natal buat teman-teman semua dan selamat menjelang tahun baru 2021. Buat teman-teman semua bertahan dan tetap kuat di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi tetap bersukacita. Shalom. Shalom pasukan. Dengan Kak Mazda mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru. Kuat dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom pasukan kesayangan Tuhan semua. Saya Rani Agrawal mengucapkan selamat Natal 2020. Semoga di Natal ini semua pasukan kesayangan Tuhan semakin diberkati Tuhan. Dan di tahun 2021 kerajinanmu tidak semakin kendor. Tuhan Yesus memberkati. Halo, shalom pasukan. Selamat hari Natal ya. Tetap kuat di dalam Tuhan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Semua kita akan diberkati oleh berkat-berkat Tuhan yang terbaik. Nah, sampai di sini pasukan. Saya Kak Srasti dan seluruh kru-kru Zaitun Kids mengucapkan shalom. God bless you.